Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Astria dengan NIM 2202 405025 dari kelas 4A Agribisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Konservasi Tanah dan Air dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rais SI MD. Judul yang saya ambil yaitu dampak eksploitasi hutan terhadap industri kelapa sawit. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang titel paru-paru dunia. Hal ini dikarenakan hutan di Indonesia yang sangat luas yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup yang lain. Hutan di Indonesia merupakan sumber daya yang berperan penting dalam setiap lini kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. Karena kondisi hutan Indonesia yang luas dan selalu disinari matahari setiap tahun, sehingga terdapat banyak hutan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, khususnya hutan gambut. Hal ini disebabkan oleh kelapa sawit yang mudah tumbuh pada hutan gambut. Ini juga menjadi alasan mengapa Indonesia merupakan negara yang memproduksi dan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Selain karena kondisi geografis yang mendukung, ada beberapa alasan mengapa industri minyak kelapa sawit berkembang pesat di Indonesia. Salah satu alasannya yaitu permintaan global yang terus meningkat karena minyak kelapa sawit merupakan bahan utama pada berbagai variasi makanan, kosmetik, hingga sumber biodiesel karena harganya yang murah dan mudah diproduksi secara stabil. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari perkembangan industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Kelebihan yang dialami oleh negara pada perkembangan industri kelapa sawit ini adalah devisa negara Indonesia meningkat dan banyaknya lapangan pekerjaan yang terbentuk dalam industri minyak kelapa sawit ini. Hal ini berarti industri minyak kelapa sawit memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional di Indonesia. Namun, hal tersebut menimbulkan dampak negatif, yaitu semakin berkembangnya industri kelapa sawit, maka akan semakin banyak luas hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Di sini terdapat banyak sekali dampak yang terjadi pada lingkungan. Yang pertama adalah rusaknya habitat satwa liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan cara pembakaran hutan. Hal ini menyebabkan tumbuhan maupun hewan dalam hutan mati, sedangkan hewan yang bertahan akan kehilangan habitatnya, sehingga tak heran jika banyak satwa liar masuk ke pemukiman manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Hal ini dapat terjadi karena pada saat proses pembakaran hutan akan menghasilkan emisi karbon yang menyebabkan peningkatan efek rumah kaca yang mengakibatkan meningkatnya suhu pada bumi. Kerusakan ekosistem pada hutan juga menyebabkan perubahan iklim di dunia dan permukaan tanah juga meranggas dikarenakan kelapa sawit yang menyerap banyak sekali air di dalam tanah. Dan yang terakhir adalah kerusakan hutan gambut maupun hutan tropis di Indonesia dikarenakan alih fungsi hutan mengakibatkan degradasi lahan pada hutan di Indonesia menjadi faktor utama rusaknya lingkungan alam di sekitar dan dapat menyebabkan berbagai bencana alam. Melihat banyaknya kerugian karena pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit, maka berikut ini beberapa solusi yang dapat dilakukan agar tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Yang pertama yaitu melakukan strategi jangka benah seperti agroforestry, yaitu dengan mengombinasikan sawit dengan tanaman lain yang bernilai ekonomi tinggi seperti petai dan nanas untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko degradasi lahan. Yang kedua, menggunakan lahan yang lebih efektif seperti lahan degradasi di luar lahan gambut untuk mengurangi konversi hutan menjadi kebun kelapa sawit. Yang ketiga, mengelola hutan gambut yang lestari
untuk mengurangi emisi karbon dan mempertahankan fungsi hutan. Yang keempat yaitu pengembangan usaha tani yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi yang lebih efektif dan mengurangi penggunaan lahan. Nah, dalam beberapa kasus, solusi tadi dikemukakan sebagai cara untuk mengurangi konflik sawit di kawasan hutan, mengurangi degradasi lahan, dan mempertahankan fungsi hutan. Namun, perlu diingat bahwa solusi ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat, serta harus dilakukan dengan regulasi dan masyarakat.